Bab 371, Mundur. Zhao Hai berdiri dengan tenang di lobi hotel. Dia tidak pernah menyangka Hotel Sheila akan melakukan hal seperti itu. Mereka sangat protektif terhadap tamu hotelnya. Zhao Hai menarik napas dalam-dalam dan keluar dengan tenang. Begitu dia sampai di pintu, Zhao Hai melihat setidaknya 1.000 pasukan berjaga di sekitar hotel. Pemimpin pasukan mencapai ketinggian sekitar 2 meter. Dia mengenakan baju besi baja dan memiliki perisai menara di punggungnya. Dia memiliki pedang 2 tangan di pinggangnya dan tombak di pelana. Sebuah bendera berbentuk segitiga kecil tergantung di ujung tombak, berkibar tertiup angin. Itu terlihat sangat keren. Gunungnya sangat istimewa. Meskipun itu seekor kuda, ia sangat tinggi. Tingginya hampir 4 meter, seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan memiliki 2 tanduk melengkung di kepalanya. Matanya berwarna merah darah, terlihat sangat menakutkan. Zhao Hai ingat pernah melihat binatang ajaib jenis ini dalam catatan binatang ajaib. Itu adalah binatang ajaib berbentuk kuda kelas 5 dengan nama yang sangat sederhana, kuda ajaib. Ia berasal dari unsur gelap dan dapat tumbuh hingga setinggi 6 meter. Ia memiliki kekuatan suci yang mengejutkan dan dapat menggunakan sihir darah, mantra pemakan darah, sihir gelap, mantra pelemahan, mantra menunda, dan mantra kebingungan. Sangat sulit untuk ditundukkan. Zhao Hai juga memperhatikan bahwa pelana pasukan patroli dirancang khusus. Terdapat 2 bangku di setiap sisi pelana, memungkinkan orang untuk mengambil bangku dan menaiki kudanya. Saat Zhao Hai keluar, sang ksatria telah memperhatikannya. Namun, dia sama sekali tidak menatap Zhao Hai. Baginya, Zhao Hai hanyalah alat yang digunakan untuk menimbulkan masalah bagi Hotel Sheila. Bahkan jika bukan Zhao Hai, dia akan melakukan hal yang sama. Dia tidak punya dendam dengan orang-orang yang menginap di sini, tapi dia punya balas dendam dengan pihak hotel. Yang dia butuhkan hanyalah alasan. Apapun alasannya, itu tidak ada secara keseluruhan. Namun, dia mungkin akan segera menyesalinya karena dia telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia mengira pihak lain adalah bidak catur yang bisa digunakan dan dibuang sesuka hati. Namun, ketika ia menyentuh bidak catur tersebut, ia menyadari bahwa itu bukanlah bidak catur, melainkan bola berduri yang dapat menusuk orang kapan saja. Zhao Hai memandang ke arah pasukan berkuda dan berkata, "Saya mendengar bahwa dewa ini sedang mencari saya. Bolehkah saya tahu ada apa?" "Kamu Ayers," kata sang ksatria, "kami curiga kamu adalah mata-mata. Ikutlah dengan kami." Sang ksatria sangat mengenal Hotel Sheila. Dia tahu bahwa hotel tidak akan membiarkan mereka membawa seseorang pergi begitu saja. Ini memberikan alasan untuk berduka dengan hotel tersebut. Mengenai tamunya, dia benar-benar mengabaikannya. Zhao Hai memandang sang ksatria dan tersenyum, "Saya seorang bangsawan kerajaan Arkas. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa saya adalah mata-mata? Jika tidak, mungkinkah saya curiga Roson menghina kekaisaran Arkas? Hal itu akan menyebabkan kemitraan." Sang ksatria sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Zhao Hai. Dia berteriak, "Berhenti berbicara. Setelah Anda berada di kerajaan Rosen, Anda harus mengikuti aturan kerajaan Rosen dan ikut dengan kami dengan patuh. Jika tidak, Anda tidak akan bersenang-senang." Baca bab terakhir di nov.com saja. Saat staf Hotel Sheila hendak berbicara, ekspresi Zhao Hai menjadi gelap dan dia berkata, "Tuan ksatria ini sangat mengesankan. Sayang sekali Anda telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan." Mendengar kata-kata Zhao Hai, pasukan tidak bisa tidak melihat ke arah Zhao Hai. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Zhao Hai. Pada saat itu, Zhao Hai mengatur tongkat di tangannya, dan raksasa batu muncul dari tanah satu demi satu. Ada sebanyak 20 orang. Ekspresi sang ksatria berubah ketika dia melihat ini. Dia tidak mengira Zhao Hai adalah seorang penyihir, dan bukan seorang penyihir tingkat rendah. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa memanggil begitu banyak golem batu sekaligus tanpa merapal mantra. Sang ksatria meraih tombaknya dan perisai menara muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Bersiaplah menghadapi musuh. Berkumpul formasi dan mundur perlahan." Para ksatria di belakangnya jelas merupakan tentara yang diawasi. Mereka dengan cepat melakukan hal yang sama seperti sang ksatria dan kemudian mengendalikan tunggangan mereka untuk mundur perlahan. Mereka siap mundur untuk membuka ruang untuk menyerang. Kavaleri berat seperti mereka hanya memiliki kekuatan besar saat menyerang.
Jika mereka berdiri diam dan bertarung dengan orang lain, mereka akan kehilangan setidaknya 50% kekuatan tempurnya. Zhao Hai memegang tongkat di tangannya dan berkata dengan lembut, "Ikat." Mantra mengikat angin dilemparkan dan dililitkan di sekitar kaki tunggangan para ksatria, menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Kecepatan mundur mereka secara alami melambat. Wajah sang ksatria terkemuka berubah menjadi lebih buruk lagi. Dia adalah seorang veteran yang telah mengalami ratusan pertempuran. Dia tahu betul bahwa Zhao Hai baru saja menggunakan sihir angin. Seorang penyihir elemen ganda akan disambut kemanapun dia pergi. Dia bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh ksatria kecil seperti dia. Namun, ini bukanlah akhir. Zhao Hai memegang tongkatnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kelilingi." Ksatria yang sedang mundur tiba-tiba dikelilingi oleh cincin api besar. Cincin api sepertinya hidup menjadi begitu saja. Tinggi apinya lebih dari 1 meter, dan sangat menakutkan. Kebanyakan binatang ajaib takut pada api, dan hanya beberapa binatang ajaib berelemen api yang tidak takut padanya. Ketika api muncul, itu memang membuat binatang ajaib para ksatria gemetar ketakutan dan tidak bergerak maju. Namun, tunggangan para ksatria ini semuanya telah dilatih. Dengan bantuan guru mereka dengan cepat menjadi stabil. Namun, ekspresi pemimpin ksatria menjadi lebih tidak sedap dipandang, karena dia menyadari bahwa dia telah menyinggung penyihir 3 elemen. Zhao Hai memandangi pasukan kavaleri dengan dingin dan berkata, "Berhenti. Jika Anda melanjutkan, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Pemimpin ksatria tahu bahwa Zhao Hai benar. Jika Zhao Hai benar-benar ingin membunuh mereka, dia tidak akan menjebak mereka di sini. Sebaliknya, dia akan memerintahkan raksasa batu untuk menyerang mereka. Pemimpin ksatria berhenti dan membungkuk kepada Zhao Hai, "Kuot, Pak, mohon maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Hal ini murni kesalahpahaman. Seseorang memberi saya informasi palsu. Mohon maafkan saya." Zhao Hai memandang pemimpin ksatria dan berkata, "Baiklah, karena kamu mengatakannya seperti itu, aku tidak akan mempersulitmu. Aku hanya tidak suka diganggu. Anda bisa pergi." Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan batu raksasa, pengikat angin, dan cincin api semuanya menghilang. Pemimpin ksatria menghela nafas lega ketika dia melihat Zhao Hai menerima barang-barang itu. Dia membungkuk pada Zhao Hai dan berkata, "Terima kasih, Tuan. Kami akan pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama para ksatria. Bukan karena Zhao Hai tidak ingin memberi pelajaran pada para ksatria ini, tapi dia tahu betul bahwa sekarang bukan waktunya. Mereka berada di Kekaisaran Roson, dan mereka berasal dari Kekaisaran Arkas. Jika mereka benar-benar terlibat konflik dengan para ksatria itu, Kekaisaran Roson tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun, dia juga tahu kalau target utama pihak lain adalah Hotel Sheila, bukan dirinya. Tentu saja, dia tidak akan memiliki konflik dengan penyihir itu. Setelah para ksatria pergi, orang yang bertanggung jawab atas Hotel Sheila segera berjalan ke arah Zhao Hai dan membungkuk. "Terima kasih, Pak. Ini salah kami karena mengganggu Anda. Mohon terima uang itu sebagai permintaan maaf kami." "Sama-sama, Meneer," kata Zhao Hai sambil tersenyum. "Saya berhubungan baik dengan hotel Anda, dan saya memiliki beberapa urusan bisnis dengan Meneer Elin dari kota Sartu. Kita bisa dianggap teman." Menir Hotel Sheila tercengang saat mendengar kata-kata Zhao Hai. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan langsung berkata dengan gembira, "Kuot, jadi, Anda adalah Tuan Wells yang disebutkan Salean. Saya minta maaf atas kurangnya sopan santun saya. Tolong Pak." Lalu, dia mengundang Zhao Hai ke hotel. Setelah mengundang Zhao Hai ke restoran dan menemukan ruang pribadi kelas atas untuk duduk, Menir Toko segera berkata, "Kuot, Tuan Wells, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Menantang, dan saya adalah orang yang bertanggung jawab atas cabang Hotel Cheryl di Benteng 100 Pertempuran. Saya menerima kabar dari Elin beberapa hari yang lalu bahwa kami sedang bekerja sama dengan Wells. Namun, kami menemui beberapa masalah di sini baru-baru ini, jadi saya tidak memperhatikan Anda. Mohon maafkan saya." Zhao Hai tersenyum. "Sama-sama, Menir Menantang. Aku hanya lewat. Tidak ada yang istimewa dariku. Tolong jangan pedulikan aku." Devian tertawa. "Tidak peduli apa, kami sudah bersikap kasar.
Terakhir kali Elin mengirim surat, dia meminta kami untuk memperhatikan Anda dan memberitahu kami bahwa selama Anda tinggal di Hotel Sheila, kami tidak dapat membebankan biaya apapun kepada Anda. Hehe, akhir-akhir ini aku sangat sibuk sehingga aku bahkan tidak tahu kamu akan datang. Saya harus berterima kasih kepada pasukan kavaleri itu. Jika Elin tahu aku mengambil uangmu, dia tidak akan melepaskanku. Zhao Hai tersenyum. Anda terlalu baik, Tuan Elin. Kami berangkat ke Carson City besok. Tidak perlu melalui semua masalah. Devian berkata dengan ekspresi menyesal, quote, Tuan Wells, saya khawatir masalah ini sedikit merepotkan. Seorang tokoh kuat di Kekaisaran Roson sedang mencari masalah dengan kami. Hari ini, Anda telah menyinggung kavaleri, dan mereka mungkin akan membalas dendam kepada Anda. Orang yang ingin berurusan dengan kita sangat kuat di Kekaisaran Roson. Aku khawatir dia tidak akan melepaskanmu. Dia mungkin akan memberimu banyak masalah. Mohon maafkan dia. Anda sedang berbicara tentang Grand Dukrian, kan? Zhao Hai tersenyum. Jangan khawatir, kami siap secara mental. Tidak ada yang akan terjadi. Baiklah Pak Devian, saya kembali istirahat dulu. Kita masih harus melakukan perjalanan besok. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi, mengabaikan si penentang yang kebingungan. Devian tidak menyangka Zhao Hai mengetahui bahwa orang yang menyebabkan masalah bagi mereka adalah Dukrian. Hal ini membuat Devian merasa bahwa Zhao Hai adalah sebuah teka-teki. Ethan telah menyelidiki Zhao Hai sebelumnya. Dia tahu bahwa Zhao Hai belum pernah ke Kekaisaran Roson sebelumnya, jadi bagaimana dia mengetahui tentang konflik antara mereka dan Dukrian kurang dari sehari setelah dia tiba di 100 benteng pertempuran? Mungkinkah dia memiliki jaringannya sendiri di Kekaisaran Roson? Devian merasa harus memberitahukan hal ini kepada keluarganya. Meskipun Yilin telah menyelidiki Zhao Hai sebelumnya, informasi yang dia miliki terlalu sedikit. Latar belakang Zhao Hai sangat misterius, tetapi dia yakin bahwa dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan keluarga Versailles. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya tidak demikian. Setidaknya, dengan kekuatan keluarga Versailles, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperluas tangan mereka ke kerajaan Rosen. Bab 372, Skema. Faktanya, Zhao Hai sengaja memberitahu pembangkangan tentang Dukrian. Dia ingin menantang untuk mengetahui bahwa dia tidak tahu apa-apa. Pada saat yang sama, Devian tidak akan bisa mengetahui latar belakang Zhao Hai. Ini sebenarnya adalah trik sederhana. Ada kalanya seseorang tidak dapat berbicara terlalu banyak, namun ada kalanya berbicara terlalu banyak dapat membuat orang lain tidak dapat mengetahui latar belakang seseorang. Sama seperti Zhao Hai kali ini, ketika dia menyebut Dukrian untuk menantang. Pemberontak secara alami tidak dapat mengetahui latar belakang Zhao Hai. Dengan cara ini, jika Zhao Hai bekerja sama dengan mereka di masa depan, mereka tidak akan sejajar dan tidak akan meremehkannya. Kembali ke kamar, Lola mengerutkan kening dan berkata kepada Zhao Hai, Kakak Hai, pasukan kavaleri telah pergi hari ini, tapi saya khawatir mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Kita harus melakukan persiapan secepat mungkin. Zhao Hai tersenyum dan berkata, tentu saja mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Bahkan jika pasukan berani tidak berani menyentuh kita, Dukrian tidak akan membiarkan kita pergi. Jangan lupa, Devian baru saja mengatakan bahwa kami mempunyai kerja sama. Ada banyak orang di sekitar saat itu. Mereka pasti tahu bahwa Dukrian tidak akan membiarkanku pergi. Dia bisa menggunakan saya untuk membangun otoritasnya. Namun, selama mereka tidak menggunakan kekuasaan resminya untuk berjanji dengan saya tidak takut. Alis Laura masih berkerut. Apakah menurut Anda Devian sengaja memancing kita untuk mengatakan hal itu? Dengan begitu, kita akan dibawa ke sisi keluarga Sheila. Bahkan jika Rian tidak mau bercerai dengan kita, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kita harus bergantung pada keluarga Sheila dengan kekuatan yang kuat. Zhao Hai tersenyum dan berkata, quote, sebenarnya, tidak ada yang salah dengan hal ini. Kami sama sekali tidak berteman dengan Dukrian. Selain itu, metodenya terlalu sombong. Saya tidak ingin bekerja dengannya. Meski keluarga Sheila berniat membuat rencana jahat terhadap kami, metode mereka relatif lebih lembut. Kami tidak akan rugi jika bekerja sama dengan mereka. Saya juga sengaja memberitahu dunia luar bahwa saya bekerja bersama keluarga mereka. Itu akan membuat keluarga Sheila merasa tidak nyaman, dan hubungan kita dengan mereka akan semakin erat.
Ketika Laura mendengar rencana Zhao Hai, dia menghela nafas lega. Namun, dia masih sedikit khawatir saat berkata, kita baru saja tiba di Kekaisaran Roson, dan tidak baik menyinggung perasaan Leon, bukan? Bagaimana jika keluarga Sheila kalah dalam pertarungan dengan Rian? Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhao Hai tersenyum, quote, ya kita memiliki. Sekarang kami bertaruh. Jika keluarga Sheila menang, kami bisa bekerja sama lebih jauh dengan mereka. Jika keluarga Sheila benar-benar kalah, tidak masalah. Jangan lupa, saat kita ke kota Tianshui kali ini kita juga bisa bersilaturahmi dengan keluarga Charci. Keluarga Charci berada di aliansi yang sama dengan kami, dan kami bekerja sama dengan Ibel. Bisa dipastikan mereka tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dengan keluarga Charci di tengah, mereka akan berurusan dengan kita. Saya tidak berpikir Dukrian akan bertindak terlalu jauh. Melihat Zhao Hai berpikiran jernih, Lola tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk dan berkata, bagaimana dengan Rian? Jika Dukrian tidak bisa menangani kita, apakah dia akan mempersulit Rian? Zhao Hai mengangguk dan berkata, itu mungkin. Tapi bagaimanapun juga, Ruyen adalah putri Kadipaten Versailles. Terlebih lagi, dia pergi ke sekolah kali ini. Saya mendengar bahwa sekolah di Kerajaan Roson memiliki status tinggi di negaranya. Ruyen seharusnya baik-baik saja, kan? Lola mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia baru saja berkata. Faktanya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Rian. Namun, demi Ivan, mereka tidak bisa meninggalkan Rian sendirian. Meskipun Zhao Hai mengatakan demikian, Laura masih khawatir, bagaimana jika orang-orang itu mempersulit Rian di sekolah? Dia masih perempuan, dan dia belum familiar dengan tempat ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, dia tidak akan bisa menemukan siapapun untuk berdiskusi. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada Grand Duke Yuan. Zhao Hai menghela nafas. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantunya. Grand Duke Ivan membiarkannya keluar kali ini karena dia ingin dia menghadapi dunia sendirian. Dia ingin dia tahu seperti apa dunia ini. Jika kita melakukan segalanya untuknya, maka kita akan mengecewakannya. Lola terkejut. Dia tidak pernah memikirkan hal ini, tapi dia masih mengangguk setuju. Grand Duke Ivan kali ini membiarkan Rian keluar untuk memberinya pelatihan. Jika mereka benar-benar membantu Rian menyelesaikan semuanya, maka Rian tidak akan berbeda dengan saat dia berada di kota Casar. Malam itu, Zhao Hai dan yang lainnya lewat dengan damai. Pasukan kavaleri tidak datang mencari masalah dengan mereka. Namun, beberapa pedagang yang sedang beristirahat di benteng pertempuran telah mendengar nama Zhao Hai. Mereka sudah tahu bahwa Zhao Hai adalah penyihir api tingkat 7 ketika mereka berada di jalur penyelamat Canyon. Namun, mereka tidak mengira itu bukan kekuatan penuh Zhao Hai. Para pedagang semakin penasaran dengan Zhao Hai. Dia sangat kuat dan memiliki gaya kerja yang indah. Semua ini membuat Zhao Hai tampak seperti kunang-kunang dalam kegelapan. Namun, dia tetap menarik perhatian kemanapun dia pergi. Banyak faksi besar mulai memperhatikan orang yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Faksi utama hanya mengenal Zhao Hai karena satu alasan. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa menariknya ke dalam faksi mereka. Meski tidak bisa, mereka ingin mengenalnya dengan baik. Dengan begitu, jika mereka menjadi musuh di masa depan, mereka punya cara untuk menghadapinya. Zhao Hai tidak tahu bahwa negara-negara besar di luar sudah mulai memperhatikannya. Dia merasa tidak ada yang perlu diperhatikan. Keesokan paginya, Zhao Hai dan yang lainnya sarapan. Devian menyambut mereka dan mereka meninggalkan 100 benteng pertempuran, menuju ke arah kota Carson. Rian tetap rendah hati seperti sebelumnya. Zhao Hai tidak lagi curiga dengan apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, selama dia bisa membawanya ke Carson City dalam waktu sekitar 1 bulan, semuanya akan selesai. Kekaisaran Rosen adalah wilayah yang luas dengan populasi yang besar. Mereka tidak perlu khawatir tidak mempunyai tempat untuk beristirahat dalam perjalanan. Suaning pernah tinggal di Kekaisaran Rosen sebelumnya, jadi Zhao Hai membiarkannya memimpin. Tidak perlu terburu-buru, sehingga mereka dapat meluangkan waktu untuk memahami situasi di Kekaisaran. Namun, Zhao Hai dan yang lainnya sangat berhati-hati ketika mereka meninggalkan 100 benteng pertempuran. Mereka telah mempermalukan para ksatria di 100 benteng pertempuran, sehingga para ksatria tidak akan membiarkan mereka pergi.
Terlebih lagi, Grand Duke Rian, yang berada di belakang para ksatria, tidak akan membiarkan mereka pergi. Meskipun Zhao Hai belum pernah bertemu Grand Duke, dia tahu betapa sombongnya dia. Semakin sombong seseorang, semakin dia tidak bisa mentolerir orang lain yang tidak menaati keinginannya, apalagi menampar wajah mereka seperti Zhao Hai dan yang lainnya. Selain itu, Zhao Hai dan Devian sangat ramah satu sama lain setelah kejadian itu, seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Hal ini akan membuat Duke Rian menjadi sahabat keluarga Sheila di masa depan. Zhao Hai ada di sini untuk membela keluarga Sheila. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan besar Duke Rian akan menghadapinya. Setelah meninggalkan benteng 100 pertempuran, Zhao Hai dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jalan dari benteng 100 pertempuran ke kota Carson seharusnya sangat sibuk, tetapi mereka tidak melihat satu orang pun di sepanjang jalan. Tempat itu hampir sama sepinya dengan tanah terlantar yang terbuat dari tanah hitam. Zhao Hai tahu bahwa orang-orang itu datang untuk melawan mereka, tapi dia tidak berharap mereka meremehkannya. Mereka tidak membiarkan orang lain berjalan di jalan ini, yang berarti mereka ingin berurusan dengannya. Selama seseorang tidak idiot, lihatlah situasi di jalan dan mereka akan memahami hal ini. Karena orang-orang itu berani melakukan ini, itu sama saja dengan menjelaskannya kepada mereka. Melihat ini, Zhao Hai segera mengirim Laura ke ruang asal. Pada saat yang sama, dia mengatakan kepada orang bodoh dan yang lainnya untuk lebih berhati-hati dan siap bertarung kapan saja. Dia juga memberitahu Rian dan yang lainnya tentang situasi ini. Rian dan yang lainnya sangat gugup. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada kekuatan Zhao Hai. Sudah lebih dari 2 jam sejak mereka meninggalkan 100 benteng pertempuran, namun mereka belum diserang. Bukan saja mereka tidak menemui serangan apapun, tetapi mereka bahkan belum menemui satu orang pun. Ini memberi banyak tekanan pada Zhao Hai dan yang lainnya. Mereka sangat gugup, takut musuh tiba-tiba menyerang mereka. Mereka tidak jauh dari klan Shanlan. Medan di sini adalah daerah perbukitan. Seringkali ada beberapa gunung kecil di kedua sisi jalan. Meski pegunungannya tidak terlalu tinggi, pepohonan di pegunungan itu sangat rimbun. Dimungkinkan untuk menyergap orang kapan saja. Di antara mereka, pengawal Rian adalah yang paling gugup. Kelompok Zhao Hai lebih baik. Zhao Hai duduk di dalam mobil dan melihat proyeksi kamera pengintai. Jika ada penyergapan di dekatnya, ia tidak akan bisa lepas dari pandangannya. Sudah lebih dari 2 jam, dan masih belum ada tanda-tanda siapapun di kamera pengintai. Hal ini membuat Zhao Hai sedikit bingung. Dia tidak menyangka orang-orang itu memiliki kesabaran seperti itu. Lebih dari 2 jam telah berlalu, dan mereka masih belum bergerak. Saat Zhao Hai merasakannya, titik hijau tiba-tiba muncul di monitor. Titik-titik hijau itu padat, dan setidaknya ada beberapa ribu orang di perbukitan di kedua sisi jalan. Zhao Hai tertegun sejenak sebelum dia memperbesar kamera pengintai. Dia menyadari bahwa orang-orang yang melawannya kali ini semuanya adalah kavaleri binatang ajaib. Mereka mengenakan pelindung seluruh tubuh, membawa perisai menara di punggung mereka, membawa pedang besar, dan memegang tombak satria di tangan mereka. Mereka menggunakan lereng landai di kedua sisi bukit sebagai markas untuk mengurangi jarak serangan. Mereka menunggu mereka kelelahan. Tidak ada pohon di bukit tempat para ksatria berada. Saat mereka berdiri di sana, armor mereka memantulkan cahaya. Zhao Hai bisa dengan mudah melihatnya. Mereka sepertinya tidak punya niat untuk bersembunyi. Mereka hanya ingin membunuh Zhao Hai dan anak buahnya secara terbuka. Melihat ini, Zhao Hai segera memberikan tongkat roh jahat itu kepada elang dan membiarkannya terbang ke langit bersama tongkat itu. Dia ingin menyelidiki lingkungan sekitar dan melihat apakah ada penyergapan lainnya. Jika tidak ada penyergapan lain, dia bisa bergerak. Elang mengitari area tersebut dan tidak menemukan penyergapan lain kecuali pasukan berkuda. Tampaknya pasukannya sangat yakin bahwa mereka telah menguasai Zhao Hai, jadi mereka tidak melakukan penyergapan lainnya. Ini sangat membantu Zhao Hai. Dia ingin melihat apakah pasukan patroli adu banteng dan pasukan patroli binatang ajaib elitnya lebih kuat. Bab 373. Pertempuran. Orang-orang di benua itu selalu mengatakan bahwa pasukan-pasukan orc adalah pasukan-pasukan terkuat di benua itu. Meskipun makhluk undead di tangan Zhao Hai jauh lebih kuat daripada pasukan kavaleri orc yang sebenarnya, Zhao Hai masih ingin melihat seberapa kuat mereka. Pada saat ini, Suaning dan yang lainnya juga melihat cadangan tersebut, sehingga kereta berhenti.
Ruyen dan yang lainnya juga berhenti, tetapi para penjaga mengamati penjagaan dengan putus asa. Para penjaganya adalah para veteran yang telah melalui ratusan pertempuran. Sekilas mereka bisa tahu bahwa ada sekitar 5.000 pasukan yang bertugas di lereng bukit. Menggunakan 5.000 pasukan bersenjata untuk menghadapi mereka dengan benar-benar memberi mereka muka. Namun, ini juga berarti mereka tidak punya peluang untuk melarikan diri. Di mata para penjaga, tidak peduli seberapa kuat Zhao Hai, dia hanyalah seorang penyihir kelas 7. Hanya orang bodoh yang sombong yang akan percaya bahwa dia bisa mengalahkan serangan 5.000 kematian lapis baja berat. Zhao Hai keluar dari pos dan menoleh untuk melihat Rian dan yang lainnya. Dia ragu-ragu. Dengan adanya Rian dan yang lainnya, mereka pasti akan melepaskan makhluk undead. Namun, jika mereka melihatnya, rahasianya tidak lagi menjadi rahasia. Zhao Hai menoleh ke Suanying dan berkata, "Kuat, 1000 bayangan, pergi dan beritahu Rian dan yang lainnya untuk melindungi gerbongnya. Apapun yang terjadi nanti, jangan khawatir. Lindungi saja gerbongnya." Suanying segera memahami apa yang akan dilakukan Zhao Hai. Dia mengangguk penuh semangat dan berlari ke Rian untuk bermimpi. Rian dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa, tapi musuh kali ini terlalu kuat. Jadi mereka segera mengikuti instruksi Zhao Hai. Shunyi baru saja bergabung dengan tim, jadi dia tidak tahu berapa banyak makhluk undead yang dimiliki Zhao Hai. Zhao Hai segera melemparkan mantra kabut hitam pada Rian dan yang lainnya ketika dia melihat bahwa mereka sudah siap, mencegah mereka melihat situasi di luar. Shunyi memandang Zhao Hai dengan bingung, tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Namun, ketika dia melihat wajah bersemangat Suanying, kayu, dan batu, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya memandang Zhao Hai dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Zhao Hai melihat betapa bersemangatnya Suanying dan yang lainnya dan tersenyum. 1000 bayangan, kenapa kamu begitu bersemangat? Aku tidak memintamu melakukannya. Suanying tersedak, sungguh mengasyikkan melihat pertempuran dalam jarak sedekat itu. Tuan muda, ayo cepat. Semakin cepat kita menanganinya, semakin cepat kita bisa pergi. Zhao Hai tertawa dan menoleh untuk melihat pasukan yang datang untuk menyerang mereka. Dia berteriak, tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu menunggu untuk mentraktirmu makan siang? Suanying dan orang bodoh tertawa terbahak-bahak, tetapi pasukan kavaleri sangat marah. Mereka tidak menyerang karena Zhao Hai dan yang lainnya tidak berada dalam jangkauan serangan optimal mereka. Menurut pendapat mereka, Zhao Hai tidak bisa melarikan diri, jadi tidak masalah jika mereka menunggu lebih lama. Begitu Zhao Hai dan yang lainnya memasuki jangkauan serangan optimal, mereka dapat menghancurkan mereka dengan satu serangan dan kemudian kembali. Setelah mendengar kata-kata Zhao Hai, mereka tidak dapat menahannya lagi. Di bawah perintah pemimpin mereka, para ksatria meluruskan tombak mereka dan bersiap untuk menyerang. Zhao Hai tersenyum dan melambaikan tangannya. 5.000 pasukan kavaleri undead dari ras adu banteng muncul di depannya. Mereka berada dalam formasi persegi yang rapi dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Mereka berdiri di sana dan memancarkan aura mematikan. Shunyi memandang kavaleri undead ras adu banteng dengan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Pasukan kavaleri lain di lereng bukit juga memandangi kavaleri undead dengan linglung, tidak mampu memahami situasi tersebut. Jika kalian tidak ingin menggunakan biaya, maka saya akan melakukannya, Zhao Hai terkekeh. Dengan lambaian tangannya, 5.000 pasukan kavaleri abadi dari perlombaan adu banteng terbagi menjadi dua formasi persegi dan menyerang pasukan kavaleri di perbukitan. Ketika pasukan kavaleri undead dari ras adu banteng menyerang, Zhao Hai juga menggunakan fungsi manajemen formasi. Kedua formasi persegi itu tidak berjalan kacau sama sekali. Mereka bergerak maju seperti dua balok kayu persegi, tidak ada pasukan kavaleri yang lebih cepat atau lebih lambat. Shunyi melihat pemandangan itu dengan bingung. Pasukan kavaleri undead telah mengejutkannya, tapi kendali Zhao Hai bahkan lebih mengejutkan. Shunyi telah berpetualang selama bertahun-tahun dan selalu berhubungan dengan tentara bayaran itu. Beberapa resimen tentara bayaran yang lebih besar di benua itu juga memiliki pasukan kavaleri, dan kekuatan tempur mereka tidak lebih buruk daripada pasukan kavaleri suku biasa. Jadi dia sangat akrab dengan pasukan kavaleri dan tahu bahwa sangat sulit untuk melatih mereka. Seorang prajurit kavaleri yang berkualifikasi membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk dilatih. Bahkan jika itu adalah pasukan kavaleri elit, akan sulit bagi mereka untuk mempertahankan formasi saat menyerang.
Manusia bisa mempertahankannya, tapi binatang ajaib tidak bisa. Di sisi lain, pasukan kavaleri Undead Zhaohai tidak panik sama sekali ketika mereka menyerang ke depan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk Undead sendiri. Itu pasti hasil kendali Zhaohai. Shunyi memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan Zhaohai setelah melihat bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak makhluk Undead sedemikian rupa. Bab 374. Pertempuran bagian 2. Setelah beberapa saat panik, pasukan penjaga di lereng bukit juga menyadari bahwa mereka sedang menghadapi makhluk Undead. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka semua adalah zombie Undead. Mereka tahu betul bahwa makhluk Undead seperti zombie lebih sulit dihadapi daripada makhluk Undead seperti kerangka. Tentu saja, lebih sulit bagi penyihir untuk memasaknya. Baru sekarang mereka memahami bahwa Zhaohai bukanlah penyihir 3 elemen. Dia adalah seorang penyihir elemen 4, dan kemungkinan besar elemen utamanya adalah ilmu hitam. Namun sekarang bukanlah waktunya bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak. Mereka masih sangat percaya diri dan percaya bahwa mereka bisa mengalahkan makhluk Undead itu. Oleh karena itu, mereka dengan cepat menenangkan diri dan melancarkan serangan terhadap makhluk Undead ras adu banteng di bawah kepemimpinan kapten mereka. Shunyi masih memelihara makhluk Undead itu dengan cemas. Menurutnya, sudah sangat sulit bagi Zhaohai untuk mengendalikan makhluk Undead sendirian, sehingga level makhluk Undead tidak boleh terlalu tinggi. Kalau begitu, 5.000 makhluk Undead ini tidak akan mampu menahan serangan 5.000 pasukan lapis baja berat. Kavaleri lapis baja berat adalah tipe pasukan yang sulit dihadapi di benua ini. Namun, biaya pembuatannya sangat mahal, sehingga pasukan biasa tidak mampu mempertahankannya. Kavaleri lapis baja berat menyerang dengan bantuan lereng. Mereka 3 kali lebih tajam dibandingkan saat menyerang di tanah datar. Kekuatan tempur mereka juga meningkat sekitar 5 kali lipat. Mereka percaya bahwa mereka dapat mengalahkan dan menghancurkan manapun musuh dalam serangan ini. Namun, ketika tim keempat menyerang, pasukan lapis baja berat menyadari bahwa mereka salah. Makhluk Undead itu sangat kuat. Mereka menggunakan tongkat dan tidak kurang dari prajurit kelas 7. Selain itu, mereka tidak takut akan rasa sakit atau kematian, yang membuat mereka semakin sulit menghadapinya. Dalam satu serangan, pasukan lapis baja berat telah kehilangan lebih dari 3.000 orang. Lebih dari separuh dari mereka dihilangkan. Hal ini tidak dapat dibayangkan oleh pasukan lapis baja berat yang mengancam untuk menyerang. Yang lebih parah lagi adalah pasukan kavaleri Undead tidak menderita kerugian apapun. Banyak dari para ksatria yang telah menikamkan tombak mereka menjadi makhluk Undead, tapi itu sia-sia karena mereka masih bisa menutupi senjatanya. Hal yang paling tidak terganggu bagi pasukan yang terancam adalah mereka melihat beberapa pasukan kepala yang terancam punah, namun mereka masih bisa pulih. Makhluk Undead ini jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka adalah makhluk Undead yang sebenarnya. Sumber konten ini Nov, L, B, I, N. Pasukan kavaleri berada di ambang gangguan mental. Namun, mereka adalah veteran dan tidak akan dikalahkan dengan mudah. Setelah 1 kali serangan, mereka bertukar posisi dengan pasukan kavaleri Undead dari ras adu banteng. Mereka sekarang lebih dekat dengan konvoi Zhaohai. Para pemimpin pasukan kavaleri segera berteriak. Mereka tidak berhenti tetapi langsung menyerang Zhaohai. Mereka tahu betul bahwa selama Zhaohai terbunuh, mayat hidup akan otomatis menghilang. Tapi saat mereka menyerang, sekelompok makhluk Undead lain muncul di depan mereka. Ini adalah sekelompok pasukan kavaleri Undead, dan mereka berasal dari ras adu banteng. Masih ada 5.000 orang. Pasukan kavaleri berada di ambang kehancuran. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mereka tidak dapat menangani satu pasukan kavaleri Undead, dan sekarang, kelompok lain dari mereka muncul. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Pada saat ini, pasukan kavaleri Undead di belakang mereka berbalik dan menjebak mereka dalam serangan menjepit. Shunyi berdiri di samping Zhaohai dengan bingung. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan menoleh ke Zhaohai. Tuan muda, berapa banyak makhluk Undead yang kita miliki sekarang? Bisakah kita mengendalikan begitu banyak makhluk Undead? Jangan khawatir, aku bisa mengendalikannya. Adapun kuantitasnya? Zhaohai tersenyum. Saya benar-benar belum pernah melakukannya sebelumnya. Dulu ada nomornya, tapi sekarang?
Saya tidak bisa menghitung semuanya, tapi ada sekitar 700.000. Shunyi memandang Zhao Hai dengan bingung, tergagap, Tuan Muda, maksud Anda 700.000? Zhao Hai tidak mengatakan apapun, dia hanya tersenyum. Suaning menepuk bahu Shunyi, Shunyi, kamu akan tahu jika kamu mengikuti Tuan Muda untuk waktu yang lama. Tuan Muda punya banyak rahasia. Kayu dan batu pun tertawa terbahak-bahak. Mereka sudah lama terbiasa dengan keajaiban luar angkasa, dan hanya pendatang baru seperti Shunyi yang akan terkejut. Pada saat itu, semua pasukan kavaleri berat telah terbunuh. Tidak satu pun dari mereka yang lolos. Namun, masih cukup banyak tunggangan mereka yang tersisa. Ini adalah perintah dari Zhao Hai. Tunggangan pasukan kavaleri berat adalah binatang ajaib yang tidak berada di sela-sela Zhao Hai. Ini saat yang tepat bagi mereka untuk bergabung. Binatang ajaib ini adalah binatang ajaib mirip kuda, dan level terendah adalah sekitar level 4. Hanya binatang ajaib mirip kuda di sekitar level 4 yang paling cocok untuk digunakan sebagai tunggangan pasukan kavaleri lapis baja berat. Baju besi pasukan kavaleri lapis baja berat sangat berat, dan sangat sulit bagi kuda api untuk membawanya. Kalaupun bisa, mereka tidak bisa melakukan charge untuk jarak jauh. Pasukan kavaleri lapis baja berat yang tidak dapat menyerang dalam jarak jauh tidak akan banyak berguna di medan perang. Oleh karena itu, binatang ajaib yang digunakan oleh kavaleri lapis baja berat semuanya adalah binatang ajaib berbentuk kuda dari peringkat keempat hingga kelima. Karena binatang ajaib berbentuk kuda sebagian besar jinak dan paling cocok sebagai tunggangan, dan daya dukungnya juga dianggap tinggi di antara binatang ajaib dengan peringkat yang sama. Meskipun mereka tidak sebaik binatang ajaib berbentuk banteng, emosi mereka jauh lebih baik daripada binatang ajaib berbentuk banteng. Oleh karena itu, semua negara di benua ini umumnya menggunakan binatang ajaib berbentuk kuda sebagai kavaleri lapis baja berat mereka. Zhao Hai menyimpan binatang ajaib berbentuk kuda itu di sela-selanya. Peternakan itu tiba-tiba naik ke level 9, dan Zhao Hai sangat bersemangat. Dia benar-benar ingin pergi dan menemukan beberapa binatang ajaib langka untuk segera meningkatkan ruang sela ke level 10. Dia ingin melihat perubahan apa yang akan terjadi di pertanian. Kemudian, Zhao Hai mengubah 5.000 pasukan kavaleri berat menjadi makhluk undead dan menyimpannya di ruang asalnya. Dia kemudian memerintahkan pasukan kavaleri undead untuk menyapu medan perang sebelum dia melepaskan kabut hitam yang mengelilingi Rian dan yang lainnya. Ruyan dan yang lainnya tetap berada dalam kabut hitam karena ketakutan. Mereka benar-benar tidak berani keluar. Mereka sangat takut menyinggung Zhao Hai. Mereka juga tahu bahwa nasib mereka terkait erat dengan nasib Zhao Hai. Zhao Hai hidup dan Zhao Hai meninggal. Mereka juga tidak akan bisa tinggal di Kekaisaran Roson. Jadi, mereka hanya bisa menunggu. Dalam kabut hitam, mereka merasa seolah-olah setiap hari adalah 1 tahun. Setiap menit terasa sangat lama. Terlebih lagi, kabut hitam Zhao Hai bukanlah kabut hitam biasa. Itu adalah kabut hitam tingkat tinggi. Tidak hanya mencegah orang melihat keluar, tetapi juga mencegah orang mendengar suara dari luar. Jadi, mereka sekarang buta dan tuli. Hal ini membuat mereka semakin khawatir. Saat Rian benar-benar kehilangan kesabarannya dan hampir menjadi gila karena tekanan tersebut, kabut hitam menghilang. Mereka akhirnya bisa melihat situasi di luar lagi. Tapi situasi di luar benar-benar di luar dugaan mereka. Tidak ada apapun di luar kecuali Zhao Hai dan yang lainnya. Bahkan tidak ada bekas darah di tanah. Zhao Hai tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Dia hanya menyuruh Suanying untuk memberitahu mereka bahwa mereka boleh pergi. Lalu, dia memimpin jalan. Ruyen dan yang lainnya bingung dan penuh pertanyaan, tapi mereka hanya bisa mengikuti dari belakang. Pada malam hari, mereka beristirahat di kota kecil. Zhao Hai dan yang lainnya kembali ke sela untuk beristirahat setelah makan malam. Rian, sebaliknya, tidak bisa tidur. Dia memanggil Jili dan Gonza ke kamarnya. Dia tidak punya siapa-siapa untuk dimanfaatkan sekarang, jadi dia harus mendiskusikannya dengan Jili dan Gonza. Apa pendapat kalian tentang masalah hari ini? Rian bertanya. Gonza dan Gilie saling berpandangan, dan Gilie berbicara lebih dulu, quote, "Yang mulia, saya menemukan bahwa setelah kami dikelilingi oleh kabut hitam, terjadi pertempuran besar di luar. Meski tempatnya sudah dibersihkan, masih tercium bau darah yang menyengat. Namun, yang aneh adalah tidak ada jejak sihir yang digunakan. Ini sangat aneh.
Ganza mengangguk dan berkata, ya, ini sangat aneh. Sihir yang mengelilingi kita sepertinya adalah kabut hitam dari ilmu hitam, dan merupakan sihir tingkat tinggi. Weyers adalah penyihir elemen api, angin, dan tanah. Bagaimana dia bisa mengetahui ilmu hitam? Bab 375, menebak identitasnya. Ilmu hitam, Weyers, dataran kuat, Rian mengerutkan kening dan merendahkan, kalian tahu apa ini? Jantung Gilie berdetak kencang saat dia memandang Rian. Yang mulia, jika ada yang baik, itu pasti Xiao Hai. Rian tercengang. Kemudian, dia menatap Gili dengan kaget dan berkata, kamu sedang membicarakan tentang Xiao Hai dari Rocky Mountain? Kudengar dia adalah penyihir hitam yang suka mengubah orang menjadi makhluk undead. Gili mengangguk dan berkata, kuat, ya, yang mulia. Pikirkan tentang itu. Weyers mengetahui ilmu hitam, tetapi dia belum pernah menggunakannya. Dia datang dari padang rumput. Saya mendengar bahwa ketika Xiao Hai dan Laura pergi, mereka membeli banyak barang yang dibutuhkan para orc. Sepertinya mereka akan berbisnis di padang rumput. Juga, setelah mereka berkonflik dengan kami, Duke mengundang mereka ke istana dan memberikan gelar bangsawan. Artinya Duke mengenalnya dari sebelumnya. Gabungkan semua hal ini. Yang mulia, apakah menurut Anda dia mirip Xiao Hai? Mendengar kata laki, Rian menyadari bahwa Xiao Hai memang mirip. Wajahnya menjadi pucat. Lebih penting lagi, reputasi Xiao Hai di Kadipaten Versailles terlalu besar. Rian tahu bahwa Xiao Hai telah membunuh lebih dari 1.000 orang dan semuanya menjadi makhluk undead. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Ruyen tiba-tiba teringat pada wanita jangkung di samping Xiao Hai. Dia merasakan keakraban. Terlebih lagi, sikap Xiao Hai terhadap wanita-wanita itu tidak seperti bagaimana seorang tuan muda yang mulia memperlakukan para pelayan dan selirnya. Setelah mendengar perkataan Gili, Ruyen hampir yakin kalau wanita jangkung itu adalah Laura. Rian tiba-tiba berdiri dan berkemah, jadi itu mereka. Tak heran mereka tidak takut saat menghadapi 5.000 pasukan bertugas. Xiao Hai ini terlalu kuat. Mengapa Ayah meminta kami pergi bersama? Gilia memandang Rian dan dengan tenang berkata, kuat, yang mulia, saya yakin Duke tahu bahwa Xiao Hai ada di sini untuk menangani beberapa masalah, jadi dia meminta untuk menjaga kami selama ini. Yang mulia, Anda tidak perlu khawatir. Gili tidak seperti wanita kaya seperti Rian. Dia mempunyai perspektif berbeda mengenai situasi ini. Dia tidak takut pada Xiao Hai karena dia mendengar bahwa Xiao Hai tidak pernah membunuh siapapun dengan santai. Orang-orang yang dia bunuh adalah mereka yang ingin dibunuh. Terlebih lagi, dialah yang telah membantu ketika terjadi kekurangan pangan di Kadipaten Versailles. Orang seperti itu tidak mungkin menjadi orang jahat. Dia juga tahu bahwa Rian sangat takut karena dia pernah berkomplot melawan Xiao Hai sebelumnya. Dia takut akan balas dendam Xiao Hai, tapi Gili tidak terlalu khawatir. Xiao Hai akan membiarkan masa lalu berlalu demi Duke Ivan. Namun, jika Rian menyinggung Xiao Hai lagi di masa depan, akan sulit untuk mengatakannya. Penyihir hitam terkenal temperamental. Tapi sekarang sepertinya Rian tidak berani menyinggung Xiao Hai lagi. Rian berhenti dan berkata, sepertinya begitu. Ya Tuhan, Ayah benar-benar keterlaluan. Dia sebenarnya ingin aku mengikuti iblis ini. Cepat ke kota Carson. Saya tidak ingin menjadi makhluk undead. Baiklah, kalian berdua bisa kembali. Kami masih harus bergegas dalam perjalanan besok. Gilie dan Gunsha merespons dan berbalik untuk pergi. Ruyen berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama, tidak bisa tidur. Sejujurnya, dia sedikit takut pada Xiao Hai. Meskipun dia tidak mempercayai rumor di Kadipaten Versailles, keluarga Versailles telah mencoba untuk berurusan dengan Xiao Hai pada awalnya. Saat itu, kakeknya masih berkuasa, jadi dia sangat jelas tentang situasi di tempat Xiao Hai. Tak satu pun dari orang-orang yang pergi untuk berurusan dengan Xiao Hai kembali hidup. Dia sangat jelas tentang metode yang digunakan Xiao Hai untuk menghadapi musuh-musuhnya. Seperti yang dipikirkan Gili, dia takut Xiao Hai akan membalas dendam padanya. Dia telah menyebabkan banyak masalah bagi Xiao Hai di ruangan itu sebelumnya. Pada awalnya, Ruyen ingin menunggu sampai mereka menetap di kota Carson sebelum berurusan dengan Xiao Hai. Dia tidak bodoh sama sekali. Dia tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dia keluar dan dia membutuhkan seseorang untuk menjaganya.
Oleh karena itu, dia sangat kooperatif dengan Xiaohai baru-baru ini dan sangat jujur. Dia tidak menimbulkan masalah bagi Xiaohai. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang dia mengetahui identitas Xiaohai. Dia tidak berani bergerak. Ruyen tidak pernah berpikir untuk mengungkap identitas Xiaohai. Menurutnya, langkah ini mungkin berhasil di kerajaan Arkas. Dia tahu bahwa Xiaohai dan yang lainnya telah mundur karena mereka telah menyinggung Raja Selatan. Namun, mereka sekarang berada di Kekaisaran Luosen. Tidak peduli seberapa kuat Raja Selatan di Kekaisaran Arkas, dia tidak dapat mengendalikan Kekaisaran Luosen. Bahkan jika dia mengungkap identitas Xiaohai sekarang, itu akan sia-sia. Itu hanya akan membuat Xiaohai lebih bersemangat untuk menghadapinya. Xiaohai dan yang lainnya tidak merasakan apapun hari ini. Meskipun mereka telah melenyapkan 5.000 pasukan kavaleri, mereka telah melihat terlalu banyak situasi seperti itu. Meskipun hal itu mungkin mengarah pada balas dendam keluarga Rian, mereka tidak takut pada mereka. Apalagi 5.000 pasukan kavaleri tersebut hilang dan tidak ada mayat yang tersisa di lokasi kejadian. Mereka percaya bahwa orang-orang itu tidak akan dapat menggunakan kekuasaan resmi mereka untuk menghadapi mereka. Dengan cara ini, Xiaohai tidak perlu khawatir. Keesokan paginya, setelah Xiaohai dan yang lainnya sarapan, mereka melanjutkan perjalanan perlahan. Mereka tidak khawatir sama sekali. Apalagi jalanan tidak sepi seperti hari sebelumnya. Ada banyak orang di jalan, yang membuat Xiaohai dan yang lainnya merasa lebih nyaman. Situasi di sini damai, tetapi situasi di 100 benteng pertempuran tidak. 100 benteng pertempuran tidak berada di bawah kendali Dukrian. Namun, pengaruh Dukrian di Kekaisaran Rosen sangat besar, sehingga orang-orang di 100 benteng pertempuran ingin mengambil kesempatan ini untuk membantu Dukrian menangani orang-orang di Hotel Sheila. Dukrian adalah orang yang murah hati. Dia tidak pernah memperlakukan orang yang membantunya dengan tidak adil. Di mata para penjaga di 100 benteng pertempuran, mereka membantu Dukrian. Dukrian berhutang budi pada mereka dan akan diberi imbalan. Mereka tidak dapat menemukan cara untuk melakukan itu, jadi mereka mencari alasan untuk berurusan dengan Hotel Sheila. Namun, mereka tidak menyangka akan memprovokasi penyihir 3 elemen level 7. Ini bukanlah masalah kecil bagi mereka. Namun, mereka segera mendengar bahwa penyihir itu sepertinya sangat akrab dengan orang-orang di Hotel Sheila. Hal ini membuat para pembela HAM membenci Xiaohai. Seperti yang dipikirkan Xiaohai dan yang lainnya, para pembela HAM mengira Xiaohai diundang secara khusus oleh Hotel Sheila untuk mempermalukan mereka. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa Xiaohai akan meninggalkan 100 benteng pertempuran menuju kota Carson keesokan harinya. Jadi, mereka bersiap untuk membunuh Xiaohai di jalan. Namun, malam telah berlalu dan mereka tidak melihat pasukan kavaleri kembali. Ketika mereka mengirim orang ke tempat kejadian untuk melihat, meskipun mereka menemukan jejak pasukan kavaleri berlari, pasukan kavaleri tersebut telah menghilang. 5.000 pasukan kavaleri bukanlah jumlah yang kecil. 5.000 pasukan kavaleri ini akan menjadi kekuatan besar kemanapun mereka pergi. Bahkan penguasa 100 benteng pertempuran tidak akan memiliki wewenang untuk mengerahkan 5.000 pasukan kavaleri kecuali jika tiba waktunya perang. Kini, mereka tiba-tiba menghilang. Ini terlalu mengerikan. Garnisun dari 100 benteng pertempuran panik. Jika itu adalah tempat lain, masih masuk akal jika 5.000 tentara dipindahkan. Tapi di mana tempat ini? Ini adalah 100 benteng pertempuran, tulang punggung kekaisaran. Kekaisaran Roson telah membuat peraturan bahwa mereka yang pandai memobilisasi tentara akan dieksekusi. Di benteng 100 pertempuran, jika Anda berani memindahkan 10 tentara, Anda akan segera dieksekusi. Tapi sekarang, 5.000 di antaranya hilang. Apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana cara mengatasinya? Penguasa 100 benteng pertempuran sudah bisa membayangkan akhir tragisnya. Tidak mungkin menyembunyikan fakta bahwa 5.000 tentara hilang. Bahkan jika dia ingin menyembunyikannya, seseorang akan menyebarkan berita tersebut, dan orang pertama yang melakukannya adalah keluarga Sheila. Keluarga Cheryl pasti akan menyebarkan berita tersebut dan mengalihkan perhatian mereka ke Dukrian. Penguasa 100 benteng pertempuran tahu bahwa dia tidak dapat bertahan hidup. Namun, pada akhirnya, ia menulis surat kepada Dukrian dan memintanya untuk melakukan persiapan dan menjaga keluarganya. Wali kota dari 100 benteng pertempuran adalah orang yang periang.
Setelah melakukan semua itu, dia mengajukan permintaan maaf kepada Kekaisaran Roson dan bunuh diri di kediaman wali kota. Adapun keluarga Castellan, mereka saat ini berada di kota Carson. Ini karena ada peraturan di Kekaisaran Roson bahwa penjaga istana dari 100 benteng pertempuran harus meninggalkan keluarganya di kota Carson. Ini berarti kota tersebut telah dikhianati oleh Kekaisaran Arkas. Keluarga Sheila tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah Devian mengetahui hal tersebut, ia langsung menulis surat kepada keluarganya untuk memberitahukan mereka. Namun, mereka masih terlambat satu langkah. Castellan telah mengambil kendali atas masalah ini. Ditambah dengan kekuatan Grand Duke Rian di Kekaisaran Roson, masalah ini tidak dapat menyentuh Grand Duke Rian. Namun, keluarga Sheila sangat berterima kasih kepada Xiao Hai. Mereka tahu bahwa hilangnya 5.000 tentara itu ada hubungannya dengan Xiao Hai. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Xiao Hai dapat menghadapi 5.000 pasukan kavaleri sendirian, mereka tahu bahwa 5.000 tentara itu akan menghadapi Xiao Hai. Oleh karena itu, keluarga Sheila mulai mengirimkan orang untuk melindungi Xiao Hai. Namun, Xiao Hai sama sekali tidak menyadari hal ini. Mereka melanjutkan perjalanan perlahan dan berhenti untuk beristirahat di malam hari. Tidak ada yang aneh. Namun, Xiao Hai juga menyadari ada masalah. Meski Rian masih bersama mereka, jarak di antara mereka semakin bertambah. Jaraknya setidaknya beberapa ratus meter. Ini membingungkan Xiao Hai. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Rian. Saat tiba waktunya istirahat malam, Rian malah semakin patuh. Dia bahkan tidak perlu makan di restoran hotel. Dia meminta hotel untuk mengirim makanan ke kamarnya, seolah dia menghindari Xiao Hai. Xiao Hai kembali ke kamarnya setelah makan dan bertanya pada Laura dengan bingung, apakah menurutmu Rian gila lagi? Kenapa sepertinya mereka tiba-tiba menghindari kita? Lola mendengus dingin. Mungkin dia takut terlibat dengan kita. Kali ini, seseorang datang menyerang kami karena kami memiliki hubungan dengan keluarga Sheila. Dia mungkin takut dilibatkan oleh kita, jadi dia bersembunyi dari kita. Benar-benar? Xiao Hai tercengang. Saat ini, Grand Duke Rian pasti sudah mengetahui bahwa dia bersama kita. Apa dia pikir dia akan baik-baik saja dengan bersembunyi dari kita? Siapa tahu? Lola mencibir, mungkin itu yang dipikirkan oleh nona muda ini.